Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat hobi bola. Selamat hari Kamis teman-teman, dimanapun teman-teman berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Persib Bandung satu-satunya wakil Indonesia di kompetisi Asia, lebih tepatnya di AFC Champions League 2 ya, akhirnya telah berhasil meraih 3 poin pertamanya di laga kedua ya, lanjutan AFC Champions League 2 menghadapi wakil asal Thailand yaitu Bangkok United ya, atau kalau kita tahunya itu adalah klubnya Pratama Arhan ya. Di pertandingan tersebut Persib berhasil menang dengan skor cukup meyakinkan 2-0 ya, bermain di kandangnya Bangkok United ya, di Stadium Pathum Thani. Persib tampil sangat luar biasa itu. Dan dengan kemenangan ini, klasmen sementara di AFC Champions League 2 wilayah timur grup G ini, Persib menempati peringkat kedua ya, walaupun poinnya itu sama dengan peringkat 1 yaitu Lion City Sailor, sama-sama mengoleksi 4 poin. Persib hanya kalah dari segi produktivitas gol. Unggul 1 poin juga di atas Bangkok United yang ada di peringkat ketiga, dan di bawahnya di dasar klasmen itu ada wakil Malaysia Selangor ya. Tentu ini adalah hasil yang sangat positif, kemenangan 3 poin pertama Persib Bandung ya, walaupun juga pertandingan di babak grup ini pastinya akan masih sangat panjang ya. Walaupun saat ini Selangor misalkan belum meraih poin 1 pun, tetapi bisa saja nanti di akhir mereka mengejar. Jadi Persib harus tetap terus waspada di grup ini. Walaupun saat ini sudah mengoleksi 4 poin, tetapi sekali lagi apresiasi bagi Persib Bandung yang telah berhasil mengalahkan wakil dari Thailand ini ya. Walaupun sebelum pertandingan banyak sekali yang memprediksi Persib Bandung ini akan kesulitan. Bahkan ada juga yang memprediksi Persib Bandung ini akan kalah dari Bangkok United gitu. Memang jalannya pertandingan ya, tentu tim tuan rumah Bangkok United ini menguasai penguasaan bola hampir ya 60% lebih ya gitu. Sementara Persib hanya ya 30%-an gitu. Tetapi dengan cerdiknya sang pelatih Boyan Hodak, tentu dengan strategi counter attack-nya, Persib bisa melesakkan 14 shoot ke gawang lawan, walaupun yang on target itu hanya sekitar berapa, 3 atau 2 gitu, saya lupa ya. Tetapi bisa mencetak 2 gol, bahkan sebetulnya 3 gol ya, tetapi 1 gol lagi itu dianulir oleh wasit ya, karena dianggap offside gitu. Tapi sayang sekali di laga tersebut tidak ada VAR, jadi wasit mungkin tidak bisa mengeceknya melalui VAR ya. Nah, dari sini netizen menghujat tim tuan rumah, kenapa stadion sebagus itu tidak ada VAR. Jadi ini bukan dari tim tuan rumah ya sebetulnya. Jadi memang ini adalah aturannya dari pihak AFC, bahwa di fase grup AFC Champions League 2 ini memang tidak ada VAR. Nanti setelah masuk ke babak gugur atau ke fase knockout, baru nanti VAR ini digunakan gitu. Jadi banyak sekali yang menyalahkan tuan rumah atau tim Bangkok United. Jadi jangan menyalahkan atau menyerang tim asal atau wakil asal Thailand ini itu, karena mereka juga ikut aturan dari AFC gitu. Nah, memang salah satu pemain Indonesia juga, Pratama Arhan, bermain ya full selama 90 menit di Bangkok United di laga semalam. Tetapi memang sayang sekali Arhan juga bermain kurang baik, karena memang sisi pertahanan dari Arhan ini yang sering dieksploitasi oleh para pemain Persib Bandung ya. Mulai dari Mark Locke, William Barros, lalu Frans Putros juga sering mengeksploitasi posisinya Arhan yang memang menjadi titik lemah dari Bangkok United. Mark Locke
Lalu Eliano Reinders benar-benar tampil cukup baik di laga tersebut, apalagi Mark Klok ya menjaga lini tengah Persib menjadi penyeimbang sekaligus menjadi penghubung antara lini depan dan juga lini belakang gitu. Jadi ini adalah modal yang bagus bagi Persib Bandung untuk bisa lolos ke fase gugur yang memang target dari Persib Bandung lebih baik tentunya daripada musim lalu gitu. Dan tentu kemenangan Persib Bandung ini atas wakil Thailand ini ternyata membuat ranking Liga Super Indonesia atau Indonesia Super League ini naik ya, yang memang tadinya ada di bawah Liga Kamboja sekarang kembali di atas Liga Kamboja menjadi peringkat ke-22. Ini berdasarkan dari FUTI Ranking ya. Dari FUTI Ranking, Indonesia saat ini naik peringkatnya ke peringkat 22. Nah, kalau misalkan kita lihat, ternyata kita masih jauh ya berada di bawah Liga Vietnam maupun Singapura. Apalagi Liga Malaysia dan Thailand itu lebih di atas lagi gitu. Jadi ya semoga dengan adanya wakil Indonesia di ajang kompetisi AFC ini, baik Persib di ACL 2 maupun Dewa United di AFC Challenge League, mudah-mudahan itu kedua tim ini bisa mendongkrak peringkatnya Liga Super Indonesia gitu. Jadi ya wakil-wakil Indonesia nanti jatahnya bisa bertambah, entah itu di AFC Champions League 2 ataupun juga nanti ada lagi wakil Indonesia yang bisa main di AFC Champions League Elite ya gitu. Nah, tentu setelah pertandingan ya para penggawa Persib Bandung yang dipanggil oleh tim nasional Indonesia, memang di laga tersebut ada 3 pemain timnas yang bermain, yaitu Eliano Reinders, Mark Klok, dan juga Beckham Putra ya bermain di laga tersebut. Tapi Tom Haye sayang sekali tidak bermain, walaupun netizen juga banyak yang mengira bahwa sepertinya Tom Haye ini bete gitu tidak bermain. Tetapi itu juga suatu hal yang positif ya. Mungkin ya entah itu strategi atau apa. Boyan Hodak juga pastinya ada komunikasi mungkin dengan pelatih timnas atau seperti apa juga kita tidak tahu ya. Tetapi ini adalah hal yang positif ketika Tom Haye tidak dimainkan. Ya, jadi Tom Haye kondisinya saat ini tentunya fit dan juga bugar gitu, dan juga tidak terhindar dari cedera. Dan 3 pemain yang lainnya juga yang bermain juga alhamdulillah tidak terkena cedera. Jadi selepas pertandingan 4 penggawa Persib yang dipanggil timnas ini langsung berangkat menuju Jeddah ya. Kabarnya tadi malam dini hari mereka langsung berangkat dan sudah sampai di Jeddah tadi pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Mungkin waktu Arab itu sekitar pukul 5 kali ya gitu. Jadi penggawa Persib saat ini sudah ada di Arab Saudi. Lalu juga hari ini disusul oleh beberapa pemain lainnya yang bermain di Liga 1 kayak gitu, di luar dari klub Persib Bandung, seperti Stefano Lillipali, Ricky Kambuaya, Egy, Hernando Ari, Yance Yakob, lalu Rizky Ridho, Jordi Amat itu. Mereka berangkat hari ini pada tadi siang ya. Mungkin sampai saat ini belum ada kabar lagi. Nanti pastinya akan update terus terkait bagaimana kondisi dari para pemain gitu ya. Dan kabarnya juga ada pemanggilan pemain tambahan, yaitu ada kiper Nadeo Argawinata akhirnya diberangkatkan karena ya kondisi dari Martin Pas dan juga Emil Laudero hingga sampai saat ini belum bisa dipastikan bisa akan bermain ataupun tidak ketika nanti menghadapi Arab Saudi, begitupun juga menghadapi Irak gitu ya. Walaupun kemarin sebetulnya pihak dari PSSI melalui kepala BTN, Badan Timnas sekaligus manajer Pak Sumarji mengatakan bahwa Martin Pas dan Emil ini kondisinya aman katanya. Tetapi ya ternyata dengan dipanggilnya pemain darurat seperti Nadeo Argawinata, berarti kondisi dari Martin Pas dan Emil ini tidak cukup baik-baik saja gitu ya. Tetapi kita juga tidak tahu apakah ini adalah sebuah permainan taktik untuk menggebrak lawan atau seperti apa gitu. Nah, kita juga masih harap-harap cemas nih menunggu bagaimana kabar dari kedua kiper kita ini. Apalagi
Emil Laudero yang tentu yang saat ini performanya sedang berada di peak performance gitu bersama klubnya Cremonese. Kalau misalkan dia tidak bermain, aduh sayang sekali gitu. Martin Paz, ya kita tahu bahwa kualitas Martin Paz, tetapi Martin Paz sudah lama juga tidak bermain bersama klubnya. Ya, dengan segala hormat bukan berarti merendahkan kiper-kiper yang bermain di liga lokal ya seperti Hernando dan juga Nadeo, tetapi memang secara pengalaman, jam terbang tentu Emil dan juga Martin Paz lebih dibutuhkan gitu ketika menghadapi tim seperti Arab Saudi dan juga Irak, apalagi ini adalah 180 menit yang sangat penting dan sangat bersejarah bagi tim nasional Indonesia di era sekarang ini. Mungkin ya era-era sebelumnya juga pastinya dua pertandingan ini adalah pertandingan yang sangat penting gitu ya. Jadi itu mungkin updatean mengenai kabar dari para pemain timnas, sekaligus tadi kabar Persib Bandung yang berhasil meraih 3 poin, dan tentu kita akan tunggu hingga hari-hari kedepannya bagaimana nanti akan berangsur para pemain timnas yang bermain abroad di Eropa tentunya akan menyusul ke Jeddah Arab Saudi ya. Jangan lupa juga malam ini juga kita akan menyaksikan bagaimana perjuangan Kelvin Verdong bersama Lille akan bertandang ke Stadion Olimpico Roma menghadapi AS Roma ya. Itu saja dari saya, terima kasih, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.